Polisi dan organisasi massa saling dorong saat pengamanan eksekusi rumah di Desa Tanjung Kulon, Kajen, Pekalongan, Jawa Tengah. Eksekusi rumah dilakukan berdasarkan putusan dari Pengadilan Negeri Kabupaten Pekalongan. Inilah jalan kepada petugas dari Pengadilan Negeri, ayo kita awasi bersama. Itu seperti itu, Pak. Prinsipnya di sini masalah negosiasi ulang bisa dilaksanakan tidak harus pada hari ini. Massa masih terus bertahan meski sudah diberi pengertian petugas. Demi keamanan eksekusi, akhirnya ditunda 1 minggu. Nggak jadi apa gimana? Ditunda, Ditunda. Ya, karena kondisi keamanan atas permintaan dari pihak pengamanan. Eksekusi ini berdasarkan putusan yang memenangkan gugatan pemohon Aditya Kumala terhadap tergugat pemilik tanah dan rumah. Sementara pemilik rumah Nasori menilai ada kejanggalan proses pelelangan rumah yang hanya dilelang sebesar 125 juta rupiah. Angka ini tidak bisa melunasi utang-utangnya. Pengadilan tadi. Terlalu kecil. Appraisal menunjukkan angka 800. Oh gitu. Tapi dilelang dengan 125. Idealnya ini. Tidak melunasi hutang-hutang saya. Jadi sehingga saya upaya hukum terus berjalan. Tanah ini berarti idealnya berapa Pak harganya Pak? Idealnya 800. Tapi hanya dilelang 125. Selama penundaan 1 minggu, pemilik rumah bersama kuasa hukum akan bernegosiasi dengan pihak terkait agar kasus ini bisa diselesaikan bersama. Dari Pekalongan, Jawa Tengah, Suryono Soekarno, iNews melaporkan. Aksi demo mahasiswa Papua di depan Kedutaan Besar Amerika Serikat berujung ricuh. 57 pegawai yang tidak lolos TWK tinggalkan KPK. Longsor melanda Pariaman, 7 orang meninggal dunia. Halo, selamat sore pemirsa. Demikian tadi berita pilihan iNews sore hari ini bersama saya Davi Pratama dan rekan saya Syafati Suryo yang akan berganti menyampaikan informasi selama 2 jam ke depan. Syafa, selain 3 informasi tadi, kita memiliki informasi apa lagi? Ya, selamat sore Davi dan pemirsa. Kita awali iNews sore hari ini dengan informasi aksi demo mahasiswa Papua di depan Kedutaan Besar Amerika Serikat Gambir, Jakarta Pusat berujung ricuh. Para pengunjuk rasa menuntut diadakan referendum Papua. Kericuhan mulai terjadi saat polisi membubarkan paksa aksi demo mahasiswa Papua di depan Kedutaan Besar Amerika Serikat, Jakarta Pusat. Sejumlah pendemo yang ditangkap menolak untuk dimasukkan ke dalam mobil polisi. Para pendemo terus melakukan perlawanan saat polisi menangkap sejumlah rekan mereka. Bahkan kaca mobil tahanan milik polisi pecah akibat ditendang salah satu pendemo. Selain tidak mengantongi izin, pembubaran paksa demo menuntut referendum itu juga dianggap menimbulkan kerumunan yang melanggar protokol kesehatan di masa pandemi COVID-19. Kegiatan-kegiatan yang berpotensi menimbulkan kerumunan adalah dilarang. Artinya hari ini kami adalah dalam rangka menegakkan protokol kesehatan. Apabila orang tersebut menempatkan orang lain pada situasi yang berbahaya, itu merupakan suatu pelanggaran pidana. Sebanyak 15 pengunjuk rasa ditangkap dan dibawa ke Polda Metro Jaya. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan.
Pemirsa, meski terus menuai kontroversi, hari ini KPK tetap memberhentikan 57 pegawai KPK karena tidak lolos tes wawasan kebangsaan. Jelang pemecatan, gedung KPK dijaga ketat aparat kepolisian. Satu persatu 57 pegawai KPK yang dipecat karena tidak lolos tes wawasan kebangsaan meletakkan kartu identitas pegawai di depan gedung Merah Putih KPK. Hari ini adalah hari terakhir mereka menginjakan kaki di gedung KPK sebagai pegawai. Sementara pegawai yang masih bertahan di KPK melepas kepergian 57 rekannya dengan haru. Beberapa dari mereka menitikan air mata saat mengantarkan rekan-rekannya ke pintu depan. Novel Baswedan bersama 56 pegawai KPK yang dipecat lainnya berjalan didampingi keluarganya. Mereka berjalan menuju gedung lama KPK. Saat di jalan, para pegawai disambut oleh mantan pimpinan KPK, Saud Situmorang, Agus Raharjo, dan Bambang Wijoyanto. Mereka saling memeluk seraya mengucapkan selamat tinggal. Sementara itu, polisi bersiaga di sekitar gedung KPK di hari pemecatan 57 pegawai KPK yang gagal tes wawasan kebangsaan. Ribuan personel berjaga di sekitar Jalan Kuningan Persada yang berada persis di depan gedung KPK. Polisi juga memblokade ruas jalan sepanjang 1 km ini, sehingga pengendara yang melintas harus memutar arah. Polisi menyiagakan sejumlah kendaraan taktis, anti huru-hara, pemadam kebakaran, hingga kawat berduri. Pemirsa, tepat 30 September hari ini, 57 pegawai KPK tak lulus dalam TWK resmi dipecat lantaran tidak memenuhi syarat dalam tes wawasan kebangsaan. 58 pegawai KPK nonaktif menggelar aksi simbolik dengan membuang kartu anggota kepegawaian di luar gedung KPK. Para pegawai nonaktif kemudian melakukan aksi long march dari gedung Merah Putih KPK ke gedung Pendidikan Anti Korupsi atau gedung KPK lama. Dalam aksi ini ribuan aparat bersiaga, polisi pun telah menutup akses ruas jalan sepanjang 1 km untuk keamanan. Kapolri akan merekrut pegawai KPK yang tidak lulus TWK untuk menjadi ASN Polri. Menurut Kapolri, langkah perekrutan sudah disetujui Presiden, walau masih ada beberapa pihak menolak langkah tersebut. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo akan merekrut 56 pegawai KPK yang dipecat karena tidak lulus tes wawasan kebangsaan untuk menjadi aparatur sipil negara Polri. Penarikan 56 pegawai KPK nonaktif untuk memenuhi kebutuhan organisasi Polri dalam pengembangan tugas di Bareskrim, di mana salah satu tugasnya adalah pencegahan korupsi. Menurut Kapolri, Presiden Joko Widodo melalui Mensesnek telah setuju hal tersebut. Polri akan berkoordinasi dengan Kementerian Pan-RB dan Badan Kepegawaian Negara untuk merealisasikan perekrutan. Untuk memenuhi kebutuhan organisasi Polri terkait pengembangan tugas-tugas di Bareskrim Polri, khususnya di Tipikor, di mana ada tugas-tugas tambahan terkait dengan upaya-upaya pencegahan dan upaya-upaya lain yang harus kita lakukan dalam rangka mengawal program penanggulangan COVID dan juga pemilihan ekonomi nasional serta kebijakan strategis. Menko Polhukam Mahfud MD mengajak seluruh pihak mengakhiri polemik TWK usai Kapolri akan merekrut pegawai KPK yang dipecat. Mahfud menjelaskan dalam akun Twitternya bahwa Presiden merestui permohonan Kapolri. Sementara hari ini, perwakilan masyarakat kantor darurat KPK menyerahkan 1.505 surat dari masyarakat untuk Presiden yang meminta pegawai yang dipecat bisa dikembalikan ke KPK. Desakan kita jelas ya, semuanya itu kan demi, dan tuntutan kita kan sebenarnya mengembalikan teman-teman itu pada alih status mereka sebagai ASN di KPK, bukan di kepolisian.
Jadi kita tolong garis bawahi, kita meminta mereka dikembalikan ke KPK. 30 September besok, seluruh pegawai KPK yang dinyatakan tak lolos tes wawasan kebangsaan alih status menjadi ASN akan diberhentikan dengan hormat. Kontroversi TWK menuai polemik di masyarakat dan mendulang gelombang protes. Walau begitu, baik Mahkamah Konstitusi maupun Mahkamah Agung menyatakan TWK dan peralihan status pegawai menjadi ASN sah sesuai undang-undang. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, Kepala Rutan Bareskrim Polri AKP Imam Suhondo ditetapkan sebagai tersangka. Penetapan tersangka terkait kasus penganiayaan Muhammad Kece di Rutan Bareskrim Polri. Dua anak buah Kepala Rutan Bareskrim Polri, yakni Bribka Wandoyo Edi dan Bribda Saeb Sigit, juga dijadikan tersangka. Penetapan tersangka berdasarkan gelar perkara yang dilakukan hari ini. Ketiga tersangka diduga lalai dan melanggar standar operasi prosedur saat menjaga Rutan Bareskrim Polri, sehingga terjadi penganiayaan terhadap tersangka penistaan agama Muhammad Kece yang dilakukan sesama tahanan, yakni Irjen Napoleon Bonaparte. Sebelumnya polisi telah menetapkan 5 tersangka lainnya, termasuk Napoleon Bonaparte. Sekretaris Partai Golkar Lodewijk F. Paulus resmi dilantik sebagai Wakil Ketua DPR RI. Lodewijk menggantikan Aziz Syamsuddin yang tersandung kasus suap. Sekretaris Partai Golkar Lodewijk F. Paulus resmi dilantik sebagai Wakil Ketua DPR RI dalam rapat paripurna DPR RI siang tadi. Ketua Mahkamah Agung Muhammad Syarifuddin memandu pembacaan sumpah jabatan. Lodewijk merupakan politisi Partai Golkar yang juga mantan perwira tinggi militer dan pernah menjabat sebagai Danjen Kopassus. Demi Allah, saya bersumpah. Demi Allah, saya bersumpah bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya sebagai Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya. Lodewijk menggantikan Aziz Syamsuddin yang mengundurkan diri karena tersandung kasus suap. KPK menetapkan Aziz sebagai tersangka suap dana alokasi khusus Provinsi Lampung Tengah tahun anggaran 2017. Aziz juga diduga memberi uang 3,1 miliar rupiah kepada penyidik KPK Stepanus Robin Patuju. Dari Jakarta, Fikih Rian, Eko Miadi, Yudi Permana, iNews melaporkan. Kebakaran melanda permukiman padat di Manokwari. Selengkapnya usai jeda, tetaplah bersama kami. Sekali, sampai rokok tadi 20 mau mulai tadi 20 saya begini